Buka dulu. Langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa pada hari ini alhamdulillah bisa berjumpa dengan guru kita di majelis yang insya Allah kita muliakan ini, majelis Thalabul Ilmi. Meskipun kita berbicara bertatap muka dengan Ustadz tidak secara langsung, tapi semoga di ruang virtual ini kita bisa bersama-sama mengambil faidah dan manfaat dari beliau, insya Allah Ta'ala. Dan salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah di sini Ana Ustadz mewakili teman-teman dari Jerman Mengaji mengucapkan jazakumullah khairan kepada antum, Pak Kemal dan tim yang lainnya atas keluangan waktu yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa biidznillah ta'ala ingin belajar dari antum insya Allah pada hari ini. Untuk itu mungkin kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita persilakan Ustadz Firanda Andirja untuk memulai materinya yang sesuai dengan yang kita publikasikan yang bertajuk insya Allah sifat-sifat ibadur Rahman, yaitu pada surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Mungkin juga sebagai himbauan untuk teman-teman bisa membuka mushafnya, mungkin nanti mengikuti kajian beserta terjemahannya, dan insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab dan akan kita fasilitasi selama waktu akan tersedia. Jazakumullah khairan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala di jauh di sana ya, di Jerman ya. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar dari sifat-sifat ibadur Rahman yang Allah abadikan dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63 dan seterusnya. Perlu kita mengkaji ini karena Allah membuka sifat ibadur Rahman. Allah mengatakan wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman. Itu hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ini untuk motivasi kepada kita. Allah tidak mengatakan mereka sekelompok khusus. Allah tidak mengatakan mereka sahabat. Allah tidak mengatakan mereka adalah para tabi'in. Allah tidak mengatakan mereka adalah para ulama. Tidak. Tapi Allah memutlakan, membuka. Sehingga siapa yang ingin menjadi mereka bisa dengan meniru sifat-sifat yang Allah sebutkan. Oleh karenanya ini terbuka ya, sifat-sifat ini terbuka lebar bagi siapa saja seorang muslim yang ingin menjadi seperti mereka, tinggal mengikuti ya. Seandainya Allah mengatakan ini adalah sahabat ya. Seandainya Allah mengatakan para tabi'in, ini adalah para imam-imam mazhab misalnya, para ulama, maka selesai, kita mungkin tidak begitu tertarik. Tetapi tatkala Allah menyebutkan sifat-sifat ini, Allah buka. Kata Allah ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Al-ubudiyah dalam Islam ada dua, adalah ubudiyah rububiyah dan ubudiyah al-uluhiyah. Maksudnya kita semua adalah hamba Allah ya. Hamba Allah, semua ciptaan Allah, tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah ya. Mau orang kafir, mau orang ateis ya, semuanya adalah hamba ciptaan Allah yang Allah mengatakan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda ya. Bahwasanya semuanya akan datang in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Kata Allah, semua yang ada di langit dan di bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba. Semuanya hamba. Mau orang kafir, mau orang ateis, mau orang Islam, mau orang musyrik, semuanya adalah hamba Allah. Tetapi yang dimaksud bukan itu dalam ayat ini. Yang dimaksud dengan hamba di sini adalah ubudiyah al-uluhiyah, itu hamba yang beribadah kepada Allah.
Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW dipuji selain sebagai Rasul juga sebagai hamba. Ya, makanya Nabi adalah Abdullah wa Rasuluh. Ya. Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Sama seperti Nabi Isa alaihissalam, wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW juga hamba Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW dipuji dari dua sisi. Pertama dari sisi dia sebagai seorang Rasul yang mengemban risalah yang Allah eh, titipkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Dan Nabi juga SAW dipuji dari sisi dia sebagai seorang hamba. Oleh karena dalam beberapa ayat Allah mengatakan mensifati Nabi dengan hamba. Misalnya dalam surat uh, apa namanya dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram. Maha suci Allah yang perjalankan hambanya. Jadi Nabi juga dipuji dengan sebagai seorang hamba. Juga misalnya dalam surat yang lain, annahu lama qama Abdullah yad'uh, tatkala hamba Allah berdiri berdoa kepada Allah. Maksudnya Muhammad SAW, Abdullah ya. Kemudian juga apa dalam ayat yang lain, intinya Rasulullah SAW dipuji sebagai seorang hamba. Kenapa? Karena dia yang paling top dalam mewujudkan perubudiyahan, peribadatan kepada Allah. Makanya Nabi SAW kalau sudah sholat ya, hatta tatawarram qadamah, sampai kakinya bengkak-bengkak. Dalam riwayat yang lain, hatta tatasyaqqaq qadamah, ya, tatafattar qadamah, sampai kakinya pecah ya, karena begitu lamanya ibadah Nabi SAW. Oleh karenanya yang dimaksud dengan ibadur rahman bukan hamba kita sebagai makhluk Allah, tetapi ibadur rahman adalah hamba Allah yang beribadah kepada Allah, yang terpilih sehingga Allah menisbahkan hamba-hamba tersebut kepada Ar-Rahman karena mereka rajin beribadah. Nah, ini kita harus tahu sifat-sifatnya. Mungkin kita tidak bisa seperti mereka secara sempurna, paling tidak kita berusaha menuju seperti mereka ini yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah buka dengan firman-Nya wa ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Sebagian ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya mengatakan mereka ini bisa menjadi demikian karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena seorang dapat hidayah, kemudian bisa menjadi orang yang tawadhu, menjadi semangat salat malam, menjadi semangat bersedekah, itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, bukan karena kitanya, bukan karena apanya, kita hanya menjalankan sebab, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah menjadikan mereka demikian. Sehingga mereka sadar akan hal tersebut. Mereka telah mencapai kedudukan yang tinggi, tapi mereka tidak sombong, tidak angkuh. Saya bacakan sifat-sifat mereka. Allah buka sifat mereka dengan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan hauna. Hauna itu artinya layyinan, dengan lembut. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan. Oleh karenanya kebanyakan ahli tafsir tatkala menafsirkan ayat ini kata mereka ay mutawadhi'in. Itu mereka tawadhu, tidak angkuh. Padahal mereka mungkin orang berilmu, di malam hari nanti akan disebutkan mereka berinfak, mereka di malam hari salat malam ya. Tetapi mereka tawadhu. Dan ini penting ya. Karena ini perlu diingat, ini sifat pertama ibadur rahman, tawadhu, tahu diri bahwasanya dia hanyalah seorang hamba. Kalaupun diberi kelebihan oleh Allah bukan untuk menyombongkan diri. Karena sebab-sebab sombong banyak ya. Orang sombong karena hartanya, orang sombong karena jabatannya, orang sombong karena mobilnya, orang sombong karena istrinya, orang sombong karena keturunannya, sukunya, orang sombong karena ilmunya ya. Karena ilmunya dia sombong dan yang lainnya, dan ini bahaya semuanya. Ciri-ciri ibadur rahman tidak boleh sombong. Apa itu sombong? Merendahkan orang lain, tidak menganggap orang lain. Ini perlu saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga yang lainnya. Ya, bahwasanya kita jangan sampai merendahkan orang lain ya. Yang kita lihat cuma yang zahir. Sejadi mungkin dia melakukan maksiat tapi kita nggak tahu amal ibadah hatinya. Mungkin keikhlasannya, mungkin berbakti sama orang tua yang tidak pernah kita tahu. Maka kita hanya mencela maksiat yang dia lakukan. Adapun hakikat antara kita dengan dia, kita tidak tahu mana yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri utama ibadur rahman yang pertama adalah tidak sombong. Dan ini menunjukkan bersihnya hati mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Kalau mereka ya disapa oleh orang jahil menyapa dengan apa? Dengan kejahilan. Makanya khatabahumul jahilun. Apa sih orang jahil? Orang jahil maksudnya kalau ngomong merendahkan, ngawur-ngawur ya. Sama seperti kalau kita buka misalnya medsos, lihat komentar, banyak yang jahil di situ ya. Ngomong sembarangan, nuduh sembarangan ya. Nuduh macam-macam,
asal ngomong, asal maki, kadang macam-macam ya. Apakah dia layani? Ibadur Rahman mereka melayani komentar orang seperti ini? Jawabannya tidak. Ya. Kata Allah, qalu salama. Maka mereka mengucapkan keselamatan, yaitu mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Artinya sudahlah, mereka tidak terlalu peduli dengan mereka. Kalau mereka pun menjawab dengan kata-kata yang penuh keselamatan. Ya, meskipun mereka mungkin dicerca ya di medsos ya. Zaman sekarang kita bicara medsos. Kalau zaman dahulu namanya tawadhu bisa dilihat dari gaya jalan. Ini Allah berbicara tentang tawadhu dari cara jalan. Mereka berjalan kata Allah alal ardi hauna, berjalan dengan kelembutan. Ini dalil bahwasanya kesombongan bisa nampak dari gaya jalan, apalagi zaman dahulu. Karena dengan pakaian, dengan kemudian jalan ya. Makanya Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Ini zaman dahulu. Kalau zaman sekarang mungkin orang tidak melihat dari jalan karena orang kurang memperhatikan cara jalan orang. Orang sekarang mungkin naik mobil atau yang lainnya. Sekarang kesombongan nampak dari cara berbicara, dari cara menulis status, dari cara komentar, dari cara penuturan. Nampak orang sombong itu mau dia sembunyikan akan kelihatan. Ya. Dan asalnya orang tidak suka dengan orang sombong. Maka seorang ini sebagai isyarat saja bahwasanya namanya ibadur rahman dia tawadhu dalam segala hal. Tatkala dia berjalan dia tawadhu, bukan jalan sombong dengan lihat ke atas dengan gaya dan macam-macamnya. Tatkala dia menulis juga dengan tawadhu, tatkala dia bicara juga dengan tawadhu. Ada sebagian orang ngomong masya Allah sombongnya luar biasa. Dalam bidang dunia maupun dalam bidang ilmu. Saya sudah baca semuanya, misalnya dia belum baca semuanya. Atau nampak, nampak. Orang meskipun kita bicara sama orang menyelisih kita, kita tidak usah mengungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan kesombongan kita. Ya. Nampak orang sombong. Ya. Mungkin dengan kesombongan tersebut dia merasa tinggi orang, tapi di sisi Allah dia rendah. Ya. Makanya di sini kata Allah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia mungkin menyampaikan kebenaran, maka ada orang jahil yang mau komentari, tapi dia tidak tanggapi. Dia tidak tanggapi. Kalaupun dia tanggapi maka dia ucapkan dengan kata-kata yang baik yang penuh keselamatan. Tidak harus membalas omongan mereka, tidak harus membalas caci maki mereka. Itu kalau ini dalil bahwasanya kita kalau bermuamalah dengan orang, kita mencari keridhaan Allah. Bukan memuaskan hawa nafsu. Kita kalau buat komentar, kemudian kita ingin balas, kayaknya kita ingin sampaikan semua, ingin menunjukkan kegoblokan orang ini, ingin menunjukkan kejahilan orang ini, ingin menunjukkan kita menang dalam perdebatan di hadapan banyak orang. Itu berarti Anda beribadah karena ingin komentar netizen, dipuji oleh netizen. Tatkala Anda beribadah karena Allah, maka bukan itu tujuan Anda, ya, bukan itu tujuan Anda. Ada orang jahil-jahil ya sudah, kasihan mereka jahil. Wa'rid anil jahilin kata Allah berpaling orang jahil. Enggak usah dikomentari. Enggak usah digubris ngomong apa terserah. Kita komentar orang jahil banyak ya. Yang penting kita kasihan mereka, yang penting kita selamat, hati kita selamat, lanjutkan apa yang baik dalam yang kita tempuh. Kemudian itu di siang hari mereka begitu. Kalau tampil di hadapan orang, maka mereka dengan tawadhu, ya, baik dengan perkataannya, baik dengan langkah kakinya. Di malam hari bagaimana dengan Rabb mereka? Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Di malam hari mereka ya sujud dan berdiri itu mereka salat. Mereka beribadah. Ini ibadah Rahman seperti itu. Bukan hanya di depan orang aja mereka kelihatannya wow, ya, kelihatannya wow ya. Tapi di tatkala bersendirian maka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka di hadapan orang tidak sombong, di hadapan Allah lebih lagi. Ya. Mereka bangun malam, mereka salat, mereka ibadah. Ya. Subhanallah, sifat berikutnya jadi mereka mengumpulkan antara dua, bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik, jauh dari kesombongan, bermuamalah dengan Allah dengan ibadah yang banyak di malam hari. Setelah itu Allah berfirman dalam ayat 65, "Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama." Yang mereka berkata, "Ya Rabb kami, jauhkanlah kami dari azab jahannam." Sungguhnya azab neraka jahannam adalah azab yang melazimi. Gharaman maksudnya melazimi, yaitu kekal, ya mengerikan. Bayangkan mereka ini sudah ibadahnya luar biasa, tawadhu'nya luar biasa, tidak zalim sama orang, masih takut dosa. Jadi mereka berdoa, Allahumma srif anna, Rabbana srif anna adzab jahannam. Mereka takut dosa. Mereka tahu dosa itu berbahaya. Mereka berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari dosa. Ya. Jauhkanlah kami dari akibat dosa neraka jahannam. Lain hal sebagian orang, subhanallah, sudah di siang hari sombong angkuh, malam kemudian malas ibadah, kemudian tidak takut neraka jahannam. Santai aja, kayaknya pasti masuk surga. Ya. Pede ngomong, zolimi orang, ngomong bicara agama ngawur, ya tidak pakai dalil, yang penting menyenangkan orang, buat orang tertawa misalnya. Ya pokoknya
dan tidak takut dengan dosa. Ini mereka ini sudah muamalahnya sudah terbaik, di siang hari tidak mengganggu hamba-hamba Allah yang lain, tidak menzalimi orang, di malam hari penuh dengan ibadah, kemudian masih berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam. Dengan penuh ketakutan, ya Allah jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Inna adzabaha kana gharam. Sungguhnya azab neraka jahanam itu kalau sudah mengenai seorang nempel, melazimi seseorang. Bukan azab yang cuma pagi hari atau sore hari, siang hari. Kalau sudah goroma itu dari mulazamatul gharim lil gharim. Ini istilah Arab namanya goroma, yaitu kalau orang nagih utang, dia sudah mengejar orang, dia tongkrongi itu orang yang punya utang sama dia. Namanya dalam istilah fikih namanya mulazamatul gharim. Yaitu dia tongkrongi orang yang punya utang sama karena nggak bayar-bayar, dia tongkrongi. Kapan dapat duit dia ambil, kapan dapat duit dia ambil, diikuti di rumahnya, diikuti, kalau tidur juga diikuti. Nah, neraka jahanam azabnya goroman, yaitu melazimi. Bukan cuma azab pagi hari waktu duha saja atau jam 12 siang sampai jam 2 jadwal dibakar, tidak. Terus menerus tidak berhenti. Itu azab neraka jahanam. Seperti di dunia orang mungkin nyiksa orang, ada orang disiksa di penjara. Disiksa cuma sewaktu-waktu, ya ada jadwal disiksa, ada jadwal dicambuk, ada jadwal dihinakan. Ya. Kalau neraka enggak, kalau sudah seorang masuk dalam neraka, azabnya enggak berhenti-berhenti. Ya. Goroma, melazimi. Kemudian kata mereka masih berdoa, inna hasa'at mustaqarran wa muqama. Sungguhnya neraka adalah seburuk-buruk tempat untuk diam dan untuk sebagai tempat tinggal. Sebagian ulama seperti Thahir bin Asyur mengatakan inna hasa'at mustaqarran, mustaqarran artinya tempat menetap bagi para pelaku maksiat dari ahli tauhid yang tidak kekal abadi, muqaman yaitu tempat tinggal yang selama-lamanya. Baik hanya mampir maupun selama-lamanya, dua-dua buruk. Mustaqarran maksudnya mampir ahli tauhid, pelaku maksiat yang mampir di neraka. Mungkin 1000 tahun, 2000 tahun, 1 miliar tahun enggak tahu, tapi dia tidak selama-lamanya. Itu pun buruk, apalagi yang muqama yang menjadikan itu sebagai tempat tinggalnya abadi selama-lamanya. Dua-duanya buruk. Ya. Jadi mereka berdoa kepada Allah demikian. Lanjutkan ayat berikutnya 67. Sifat mereka selanjutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang jika mereka membelanjakan harta, maksud di sini kata para ulama, bukan perkara yang wajib. Kalau perkara wajib kita keluarkan harta banyak-banyak enggak ada masalah. Ini saya artikan dulu secara Indonesianya, yaitu orang-orang jika mereka membelanjakan harta mereka, mereka tidak berlebihan, tidak mubadzir, dan juga tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, tapi di antara keduanya, antara mubadzir dan pelit, itu di tengah-tengah. Maksudnya adalah infak yang bukan wajib. Kalau infak wajib ya sebesar apapun kita harus keluarkan. Ya, misalnya kita punya harta atau orang tua kita sakit, orang tua kita enggak punya, dia butuh ternyata misalnya butuh untuk operasi 100 juta, 200 juta. Kalau punya uang wajib kita keluarkan dan itu tidak banyak. Itu wajib ya, dan itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pembicaraan di sini maksudnya tentang infak yang tidak wajib. Ya, artinya misalnya belanjain baju buat anak-anak, kemudian belanjain misalnya mainan buat anak-anak, kemudian masalah makan, masalah minum, maka tidak mubazir, ya, dia dan juga tidak pelit, antara keduanya. Ya. Adapun perkara-perkara yang sunnah enggak, ini bukan pembahasannya. Ini bukan pembahasannya ya. Ya. Oleh karenanya sebagian ulama menafsirkan qawama wa kana baina dzalika qawama, yaitu qawama itu yang lurus, yang meletakkan suatu pada tempatnya, dan itu kembali kepada masing-masing orang. Kembali kepada masing-masing orang. Ya, ada orang yang penting keluarganya sudah dipenuhi, adapun sedekah dia sebanyak-banyaknya, terserah, yang penting jangan sampai dia pelit sama keluarganya dan jangan sampai mubadzir kepada keluarganya. Ini peringatan bagi kita mungkin suatu saat antum banyak yang mahasiswa jadi orang berhasil, punya duit banyak ya. Sayang sama keluarga boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan membazirkan harta ya, karena itu semua ada tanggung jawabnya. Dan juga jangan pelit sama keluarga. Jangan pelit. Kita orang yang paling utama untuk tidak kita peliti adalah istri dan anak-anak. Apa yang kita keluarkan bagi mereka berpahala ya. Tapi jangan mubazir. Ya, jangan mubazir kepada mereka. Ya, apa saja diturutin sehingga uang terbuang tanpa ada hanya sia-sia, ya, dan jangan juga pelit. Wa kana baina dzalika qawama, di tengah-tengah. Jadi anak-anak tahu bapaknya tidak pelit tapi juga tidak mubazir. Tidak semua yang diinginkan kasih, diinginkan enggak. Diajarin juga ini namanya, ini semua harta ada hisapnya. Diingatkan kepada istri kalau punya istri gitu. Misalnya istri bilang, "Mas, belikan ini dong, belikan ini dong." Tanya, "Kamu siap dihisap enggak?" Ya, beli tas baru lagi, tas sudah banyak ya. Beli sendal baru, sepatu baru, ya pokoknya siap dihisap. Kalau siap dihisap oleh Allah, Mas belikan. Jadi kita ngajarin kepada mereka, kita bukannya pelit.
Tapi masalahnya bukan masalah pelit, masalah hisab. Yang dihisab bukan cuma kamu, istriku yang beli-beli, kita yang kasih duit juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang di antara keduanya antara boros dan pelit, ya. Itulah sifat ibadur rahman. Karena dia tahu setiap uang yang dia keluarkan dihisab. Semuanya perhitungannya perhitungan akhirat, ya. Kalau ini baik kok sekali-sekali jalan-jalan, belikan kesenangan orang tua, istri, anak, oke, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebihan itu ya, jangan berlebihan. Dan juga jangan pelit ya. Akhirnya karena pelit makan enak juga enggak ya. Seminggu sekali belum tentu makan enak, sebulan sekali belum tentu makan enak ya. Kenapa? Karena nanti semua dihisap. Ya, dihisap kemudian tidak mengajarkan orang karena takut dihisap kemudian jadi pelit. Enggak ya. Kita menyenangkan anak dan istri juga dituntut ya. Baik, lanjutannya setelah itu Allah sebutkan sifat mereka yaitu mereka tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah menzalimi orang dan tidak pernah berbuat maksiat ya. Yang besar-besar ya. Kata Allah, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Mereka tidak pernah berbuat syirik. Berdoa kepada selain Allah, tidak pernah minta kepada kuburan, tidak pernah minta wali-wali, kepada jin, kepada malaikat, enggak. Wala yaqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haq, dan tidak pernah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Wala yaznun, dan tidak pernah berzina. Jadi dosa-dosa besar mereka bukan berarti mereka melakukan rezeki, iya, mereka melakukan rezeki, mereka manusia. Bukan syarat ibadur rahman tidak pernah melakukan dosa. Mereka mungkin melakukan dosa, tapi itu kecil ya. Kebanyakannya mereka beribadah, tadi Allah sebutkan mereka ibadah ya. Maksiat ada tapi bukan dosa-dosa besar. Dosa besar seperti syirik, bunuh orang, ini perkara-perkara besar. Kemudian juga berzina. Kata Allah, "May yaf'al dzalika yalqa athama." Barang siapa yang melakukannya, maka dia akan mendapatkan dosanya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Maka akan dilipat gandakan azab ya. Karena orang sudah masuk neraka jahanam, fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Kata Allah, rasakanlah azab tersebut dan kami tidak akan memberikan kecuali tambahan. Orang kalau sudah diazab, orang-orang penghuni neraka jahanam, mereka ingin segera mati. Mereka mengatakan, "Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Qala innakum makithun. Kata mereka, wahai Malik, malaikat penjaga neraka, minta kepada Allah agar matikan kami. Allah tidak kasih mati mereka. Mereka tetap hidup. Ya. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Kalau mereka tidak dikasih mati, mereka minta keringanan. Kata mereka, ya wahai penghuni penjaga neraka jahanam, mintalah kepada Allah agar mengurangi azab kami meskipun sehari, libur azab, tidak pernah libur. Khauf yauman minal azab, meskipun satu kali saja kami ingin merasakan kekurangan azab. Karena mereka tahu minta dihilangkan azab enggak mungkin. Mereka minta mati enggak dikasih mati, minta dikurangi enggak dikasih kurang. Allah mengatakan fadzuqu falan nazidakum illa azab. Kalian akan diberi, rasakanlah dan tidak akan diberi tambahan kecuali tambahan azab. Di mereka azabnya terus bertambah dan bertambah. Kata Allah, yudha'af lahul azab, dilipat gandakan azab yang mereka rasakan. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi, dan mereka kekal dalam neraka jahanam karena mereka berbuat syirik. Muhana, dalam kondisi terhina. Kata para ulama, terhina di sini bukan terhina karena azab. Azab kehinaan sendiri. Azab merupakan kehinaan sendiri. Kemudian kehinaan yang lain itu mereka diejek dalam ayat, dalam Al-Quran banyak Allah mengejek mereka, merendahkan mereka, menghinakan mereka. Jadi mereka mendapatkan siksaan berupa siksaan fisik dan siksaan mental. Siksaan mental, mereka disiksa siksaan mental. Contoh siksaan mental, mereka diperlihatkan tentang penghuni surga. Surga makan minum dengan bidadari, sementara mereka tambah tersiksa. Ya. Mereka mungkin lihat ada kawannya yang dulu mereka hina-hina di dunia, ternyata di surga bersama bidadari dan yang lainnya, makan lezat, minum enak, ya, mereka semakin tersiksa. Ya. Jadi mereka disiksa dengan siksa apa? Siksaan batin juga. Ya, makanya disebut dengan muhana, terhina. Ya, kata sebagian ulama, terhina beda dengan adab. Adab fisik ada sendiri, hinaan ada sendiri, dan tergabung kepada mereka dua-duanya di neraka jahanam. Kemudian kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan, kecuali yang bertobat dan beriman dan beramal saleh. Yang pernah terjerumus dalam syirik, yang pernah terjerumus dalam zina, yang pernah membunuh orang lain, apakah bisa menjadi ibadur rahman? Bisa, kalau mereka bertobat. Subhanallah. Ini adalah rahmat Allah yang maha luas. Ternyata bukan syarat menjadi ibadur rahman tidak pernah melakukan dosa besar. Pernah, boleh. Mungkin seorang pernah syirik, pernah agama lain, pernah minta kepada mayat, pernah percaya sama dukun, pernah pakai jimat, ya mungkin. Mungkin pernah berzina masa lalunya, apalagi di Indonesia, apa namanya,
apalagi di negara-negara kafir seperti Jerman dan yang lainnya ya, yang orang mudah melakukan kemaksiatan ya, pernah berzina mungkin ya, tidak ada pengajian dulu atau mungkin sudah ikut ngaji tapi terbawa dengan hawa nafsu kemudian melakukan zina atau pernah membunuh orang lain emosi. Apakah mereka tidak berhak menjadi ibadur rahman? Mungkin, mungkin. Dengan syarat dia bertobat. Dengan tobat nasuha. Kata Allah, illa man taba, kecuali yang bertobat dari itu, dari berbuat syirik, dari berzina, dari membunuh orang lain. Wa amana, kemudian beriman, wa amila amalan sholihan, dan beramal saleh. Syaratnya dia bertobat, beriman, beramal saleh. Apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah akan gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Apa maksudnya? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang keburukan mereka dirubah menjadi kebaikan. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ada beberapa pendapat. Namun di antara pendapat sebenarnya datang dalam hadis bahwasanya keburukan mereka benar-benar dirubah jadi kebaikan. Jadi mereka dulu pelaku maksiat, kemudian mereka bertobat dengan tobat nasuha, kemudian mereka dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian Allah tampakkan dalam hadis disebut Allah tampakkan dosa-dosanya. Maka dia pun dia merasa hancur tatkala Allah ini pernah aku lakukan dosa-dosa ini. Kemudian kata Allah, ini dosa-dosa semuanya aku masukkan dalam timbangan kebaikan. Subhanallah. Bukan dijadikan nol. Seharusnya kan orang bertobat dosa jadi nol, harusnya demikian. Tetapi dalam satu hadis disebutkan itu dosa-dosa ya, bukan cuma dijadikan nol, bahkan dimasukkan jadi plus, ditaruhkan dalam timbangan kebajikan. Kok bisa demikian? Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di antara keutamaan tobat yang nasuha, kalau orang benar-benar tobat, bisa jadi dosa-dosa yang pernah dia lakukan diletakkan dalam timbangan kebajikan yang sudah dia bertobat darinya. Ini karunia Allah bagi orang yang bertobat. Oleh karena tobat itu ibadah tersendiri. Ibadah yang agung. Ya. Ibadah yang seorang merendahkan dirinya, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala orang yang bertobat tersebut diberi kemuliaan di antaranya dosa-dosa yang pernah dia lakukan diletakkan dalam timbangan kebajikan sebagaimana menurut pendapat sebagian ulama dalam tafsir mereka. Allah mengatakan wa kana Allahu ghafurur rahim. Hal itu mungkin terjadi bagi Allah dan sangat mudah. Kenapa? Karena Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Kemudian kata Allah, "Man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mata." Barang siapa yang bertobat dan amal saleh, sungguhnya Allah ya, sungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Allah ingatkan kalau ingin bertobat maka tobatlah dengan sebenar-benarnya agar dia meraih keutamaan dari bertobat kepada Allah. Bukan tobat main-main, bukan tobat tidak serius, bukan tobat tanpa tangisan, bukan tobat tanpa hancurnya hati. Tobat benar-benar tobat. Orang tobat seperti apa? Maka ini isyarat tentang keutamaan hijrah. Anda yang pernah terjerumus dalam berbagai maksiat, yang pernah melakukan kesyirikan, yang pernah mungkin merampok, yang pernah bunuh orang, yang pernah berzina, maka bertobatlah dengan tobat yang sesungguhnya. Ya, maka Allah akan memberikan keutamaan yang tadi kita sebutkan. Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan dia bisa masuk dalam deretan ibadur rahman. Baik, kita lanjutkan sifat ibadur rahman yang lain. Kata Allah, "Walladzina la yashhaduna az-zur." Dan orang-orang tidak menghadiri atau menyaksikan az-zur. Az-zur secara bahasa mencakup kebatilan, namun lebih ghalabah dominan disebutkan kedustaan. Dominan disebut kedustaan, tapi secara umum kata para ulama maksudnya az-zur sini adalah kebatilan. Itu orang-orang yang tidak menghadiri hal-hal kebatilan. Yaitu tidak menghadiri acara-acara kemaksiatan, tidak menghadiri acara-acara kesyirikan. Ya. Ada acara-acara dangdutan dia tidak hadir, ada acara-acara judi dia tidak hadir, ada acara-acara kesyirikan dia tidak hadir, ada konser-konser dia tidak hadir, ya. Ada putar film-film yang isinya maksiat dia tidak ke bioskop nonton, enggak, ya. Enggak. Alladzina yashhaduna az-zur, la yashhaduna az-zur, tidak menghadiri kebatilan. Tidak menghadiri kebatilan, tidak ikut meramaikan, mengiklankan, ikut melariskan, enggak, dia enggak pernah ikut. Kalau dia tidak pernah ikut, apalagi melakukan, tidak pernah. Ini jangankan melakukan, ngikut aja enggak pernah hadir. Jadi kalau kita diundang acara-acara yang kita tahu itu kebatilan, ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Ya udah. Mau kita mau dikata-katain, mau ditinggalkan, mau disindir, mau dinyinyir, mau dicocor, biarin aja. Cocor sampai monyor terserah. Kita enggak gitu. Alladzina yashhaduna az-zur, kalau ingin jadi ibadur rahman itu syaratnya. Ustaz, saya sudah terlanjur begini, bertobat, tidak ada masalah. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya kata Allah, wa idza marru bil lagwi, kalau mereka melewati perkara sia-sia, marru kirama. Al-lagwu di sini perkara sia-sia, bisa jadi maksudnya al-lagwu seperti nyanyian ya, seperti dalam kombinasi masyarilah wal hadis di antara manusia ada yang menjual apa namanya? Lahwal hadis yang melalaikan ya. Tapi al-lagwu di sini bisa jadi bukan maksiat tetapi tidak ada manfaatnya. Al-lagwu itu secara bahasa artinya sia-sia, tidak ada manfaatnya ya. Ada hal-hal maksudnya kita boleh apa namanya? Meliburkan diri, mengistirahatkan diri perkara-perkara yang boleh. Tapi kalau berlebih-lebihan, ya tidak boleh ya. Hal yang melalaikan, lagu itu yang tidak bermanfaat dan melalaikan. Karena kalau kita sibuk dengan yang tidak bermanfaat, akhirnya kita terlalaikan dari yang bermanfaat. Itu sudah otomatis. Ya. Sesekali kita menghibur diri, ini oke, nggak ada masalah. Selama itu perkara yang mubah, menyenangkan anak, menyenangkan istri, menyenangkan diri kita. Tapi kalau terus-terusan itu tidak baik. Ya. Maka kalau mereka ada orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, maka mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan mereka. Marru kiraman, maka mereka tinggalkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala sifat berikutnya, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Yaitu orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat Allah, sampaikan tentang ayat-ayat Allah, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang tuli dan buta. Tidak dicuekin, tapi mereka perhatian. Mereka perhatian, mereka mendengar, mereka tahu itu peringatan, ya. Bukan mereka cuekin, bukan mereka tinggalkan. Ini sifat ibadur rahman, ya. Dibacakan ayat-ayat, mereka perhatian. Mereka mendengar, mereka berusaha mentadaburi, ya. Mereka bukan seperti orang tuli dan orang buta kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tuli dan buta dibacain dia cuek aja, tidak mau melihat kebenaran, tidak mau mendengar kebenaran. Adapun mereka ibadur rahman, mereka perhatian. Ini isyarat bahwasanya kita tatkala baca Al-Qur'an, kita berusaha mentadaburi, bukan seperti orang tuli, bukan seperti orang buta. Kemudian di antara sifat mereka, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Dan orang-orang yang mereka berdoa, ya Rabb kami anugerahkanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, dari istri kami dan anak-anak kami qurrata ayun, itu yang menyejukkan pandangan kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami adalah pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Ternyata di antara ciri-ciri ibadur rahman adalah orang-orang yang peduli dengan istri, keluarga dan anak-anaknya. Mereka berdoa, ya Allah jadikanlah istri kami istri yang solehah. Ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak yang solehin. Anak putra yang soleh, putri yang solehah. Kenapa? Mereka perhatian sama anak-anak, sama keluarga. Dan itu ciri-ciri para anbiya. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikanlah aku penegak salat dan juga anak-anakku. Nabi Ibrahim juga berdoa, ya wa junubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Maka ciri-ciri ibadur rahman bukan dia egois mikir dia sendiri. Istri saya masuk neraka biarin aja, nanti dapat bidadari di surga, enggak. Wah, anak-anak mau brengsek biarin aja. Saya punya murid-murid yang lain kok bisa saya punya kawan-kawan baik mau brengsek biarin aja. Enggak. Mereka didik anak-anak, mereka didik istri mereka, bahkan cuma mereka didik, mereka berdoa dalam salat malam mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah jadikanlah mereka, istriku dan anakku sebagai penyejuk pandangan. Karena kebahagiaan kita di rumah. Laki-laki kebahagiaannya paling utama di rumah. Lihat sudah senang lihat istri, lihat anak ya. Maka itu kebahagiaan luar biasa. Kalau istri kurang ajar, anak bandel, waduh, itu neraka di rumah ya. Sebelum neraka di luar. Oleh karenanya kita berdoa di antara ciri-ciri ibadur rahman mendoakan istri dan anak-anaknya. Seorang tidak egois hanya pikir diri sendiri, yang mau ngaji dia saja, yang mau soleh cuma dia saja, anak dia tidak pedulikan, istri dia tidak pedulikan. Kemudian wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin orang bertakwa. Itu mereka berdoa agar mereka menjadi teladan bagi yang lainnya. Ya, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bis sabr wal yakin tunalu al imamatu fid din. Dengan sabar dan keyakinan maka diraihlah kepemimpinan dalam agama. Yaitu mereka seakan-akan minta kepada ya Allah, kuatkanlah keyakinan kami dan kuatkanlah kesabaran kami. Karena syarat menjadi imam, pemimpin, teladan dalam masyarakat Islam adalah menggabungkan antara yakin dan sabar. Yakin dan sabar. Kalau salah satunya tidak ada, maka seorang tidak bisa menjadi teladan yang baik. Kemudian kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu orang-orang yang diberikan ghurfah. Ghurfah itu surga yang tinggi.
bukan sekedar surga biasa, tapi surga yang tinggi. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka orang-orang spesial. Kenapa mereka masuk surga? Kata Allah, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Ini dalil bahwasanya semua yang disebutkan tadi butuh kesabaran. Sifat-sifat sebelum dari awal, tidak sombong, butuh kesabaran. Karena kita lihat orang jahil, kita mau ketuk kepalanya kalau kita pingin ini ngejek-ngejek, kita pingin kita jewer telinganya, jewer hidungnya, apa kita pingin pukul kepalanya, ini goblok, bahlul, tapi ya harus sabar. Kita tawadhu harus sabar, cuek dengan komentar netizen harus sabar, ya. Dengan omongan orang harus sabar, ya. Salat malam, lihat ciri-ciri mereka tadi disebut apa? Pertama tawadhu, tidak peduli orang perkataan orang bodoh, kemudian apa? Salat malam, berinfak, kemudian meninggalkan zina, meninggalkan syirik, meninggalkan ini, kemudian meninggalkan perkataan-perkataan apa, kegiatan-kegiatan yang batil, kemudian perkara yang sia-sia mereka tinggalkan. Ini semua butuh dengan kesabaran. Karena kita tahu nih sabar ada 3, yaitu sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, kemudian sabar dalam menghadapi musibah, ya. Zaman sekarang sabar bukan cuma sabar menjalankan ketaatan. Sabar meninggalkan maksiat juga perlu ekstra kesabaran. Di zaman sekarang ya, medsos dan kemudian apalagi tinggal di Jerman ya, banyak hal yang mungkin menggoda mata, menggoda telinga, menggoda hati. Ini semua butuh kesabaran ya. Maka sabar merupakan sebab masuk surga. Kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabar. Mereka itu masuk surga yang tinggi dengan kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Jangan khawatir, di dunia kita dimaki-maki orang kalau kita menegakkan kebenaran ya. Udahlah, maki-maki cuek aja. Ini orang bahlul, doain aja semoga mereka dapat hidayah. Tapi kalau kita sabar dengan itu semua, di akhirat kita mendapatkan ya, di surga mendapatkan keselamatan, penghormatan dan yang lainnya. Jadikan raja di apa namanya? Di surga, masing-masing penghuni surga seperti raja ya, dan yang lain. Kata Allah, khalidina fiha. Mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Ya, dunia ini cuma sebentar. Kita dengan ujian, dengan sabar sebentar ini kita meraih kenikmatan bisa yang selama-lamanya. Hasunat mustaqarra wa muqama, sebaik tempat-tempat tinggal, sebaik-sebaiknya tempat tinggal, tempat menetap adalah surga. Kemudian Allah tutup firman-Nya dengan peringatan kepada orang musyrikin, kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakanlah kepada orang musyrik, Tuhanku tidak mempedulikan kalian melainkan kalau kalian beribadah. Ya, faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama, tapi sesungguhnya kalian tidak mau beribadah karena kalian telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak neraka jahanam pasti akan melazimi kalian. Ya. Seandainya mereka bertobat, Allah akan pedulikan mereka. Mereka tidak bertobat, Allah tidak peduli dengan mereka dan mereka akan ditimpa dengan neraka jahanam. Demikian saja para ikhwan dan akhwat yang ada di Jerman ya, atau yang lainnya ikut serta, apa yang bisa sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas materinya. Tentunya bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand supaya nanti kita akan persilahkan untuk menyalakan mic-nya. Tapi sebelumnya Ustaz, kalau Anda pribadi punya pertanyaan mengenai taubat Ustaz. Gimana Ustaz kita biar tahu bahwa taubat kita sudah diterima atau belum, dan gimana sampai kapan manusia bisa berbuat salah, bertaubat, salah, taubat lagi? Apakah itu sesuatu yang dilazimkan atau wajar bagi manusia, Ustaz? Ketika sudah bertaubat kemudian kembali khilaf berbuat salah. Tidak ada dalil bahwasanya kita tahu pasti bahwasanya taubat kita pasti diterima. Itu perkara yang gaib. Tapi kita husnudzon kepada Allah. Ya. Nanti kalau kita tobat diterima, stempel, mau kita bangga dan mau. Yang tahu cuma kabar dari Allah. Seperti waktu Ka'ab bin Malik meninggalkan perang Tabuk, maka Allah terima taubatnya. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu. Allah sebutkan, turunkan ayat menunjukkan itu pun setelah dia diboikot, dia sudah bertobat dari awal 50 hari berikutnya baru Allah turunkan ayat bahwasanya taubatnya diterima. Jadi maksudnya taubat itu ada syarat-syaratnya. Tetapi kita husnudzon kepada Allah. Allah Tawwab, Allah Maha penerima taubat. Kapan kita menyesal, kita meninggalkan dan kita bertekad untuk tidak kembali dengan kesungguhan, mestinya taubat kita diterima. Tapi memastikan nggak ada yang bisa tahu pasti.
Ya, kemudian sampai kapan kita bermaksiat? Ya, namanya masih hidup manusia, sering melakukan dosa. Kullu bani Adam khata', setiap bani Adam melakukan banyak dosa. Tapi kita mengurangi dan selalu bertobat kepada Allah. Masalahnya kalau kita sudah terbiasa maksiat, kita tidak bertobat lagi, sudah biasa. Saya sering sampaikan contoh misalnya maksiat pandangan. Kita sudah terlalu biasa lihat medsos, lihat orang terbuka, lihat orang bule potan, ya orang Bandung, orang macam-macam orang Indonesia, kemudian lihat mereka terbuka aurat jadi biasa. Sampai kita mau bertobat aja gak kepikiran mau bertobat. Kenapa? Saking biasanya kita melihat hal tersebut. Sama sekarang kita gibah namimah di medsos, kita udah biasa. Kita menukil, kita cerita, kita komentar udah biasa ya. Ya hal biasa sehingga kita pun tidak apa namanya? Tidak bertobat. Tapi pintu tobat terbuka, kapan kita bermaksiat segera kita bertobat kepada Allah. Saya bacakan firman Allah, salah satu ayat yang membuat sebagian salah menangis ya. Ayat dalam surat Jathiyah 21 kata Allah, am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu ya menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka, amatlah buruk apa yang mereka sangka tersebut. Jadi orang melakukan kemaksiatan tidak akan sama dengan orang yang berusaha meninggalkan kemaksiatan dalam kehidupan mereka maupun dalam akhirat mereka. Kalau dianggap sama itu adalah persangkaan yang sangat buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha kalau dia bermaksiat, dia bertobat dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Kapan dia terjerumus bertobat lagi? Tapi Allah Maha tahu dia berusaha atau tidak. Adapun seorang mengatakan saya berusaha meninggalkan maksiat tapi semua sarana maksiat di tangan dia, itu bohong namanya, ya. Bohong namanya. Semua kawan-kawan yang ngajak dia maksiat dia temani, tidak dia left, tidak dia putuskan hubungan, ya namanya bohong ya. Seorang berusaha meninggalkan segala sarana, segala prasarana. Kalau terjerumus dia bertobat lagi. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, ini ada Mas Alwin ingin bertanya. Tafadhol Mas Alwin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, sebagai orang yang baru belajar, awam, kadang kita ingin menyampaikan apa yang kita anggap benar, tapi manakah yang lebih utama, bersegera menyampaikan teguran kepada seseorang tentang kesalahan yang dia lakukan, lengkap dengan dalil yang kita tahu, tapi mungkin caranya kurang ahsan, sehingga yang tegur bukan hanya nggak mau mengikutin, tapi justru tersinggung atau alergi terhadap yang memberikan teguran dan kelompoknya. Atau menunda penyampaian tersebut sampai ketemu timing yang pas, atau walaupun penyampaiannya tanpa dalil tapi mungkin lebih dalam perbuatan. Manakah yang lebih utama Ustaz? Segera atau menunda tapi lebih tepat? Intinya masalah dakwah adalah masalah yang melihat maslahat. Kita lebih tahu maslahat ya. Ada hal-hal yang kita harus segera sampaikan. Semuanya harus dengan cara yang lembut. Tidak semua orang bisa berdakwah. Kita berusaha dengan cara yang lembut. Kita tunjukkan bahwasanya kita niat baik. Kapan kita menyampaikan dalam niat untuk menghina, mungkin dia sudah rasakan. Tapi kalau kita niatnya benar-benar ingin menyelamatkan dia, terkadang masalahnya tinggal niat kita ingin menyelamatkan dia, ingin agar dia selamat, bukan untuk menghina dia, bukan untuk mengungkap keburukannya, tidak. Kita ingin menyampaikan agar dia itu selamat, agar dia sadar. Itu sudah poin, karena kata orang dari hati turun ke hati. Dari turun ke hati. Kalau kita niatnya untuk menjatuhkan dia, menghinakan dia, maka nampak dari cara kita menyampaikan, dari cara kita menulis. Saya bilang bukan juga ditunda sampai akhirnya tidak disampaikan. Pilih timing yang tepat, oke, tapi jangan terlalu lama. Terus tinggal mana yang lebih urgent yang harus disampaikan. Tidak semua harus yang kesalahan. Orang punya 100 kesalahan. Tidak semua disampaikan, kamu salah 1 2 3 sampai 100. Sebentar ini baru 50, tunggu ya 50 berikutnya saya kirim lagi. Enggak. Yang dari urgent yang paling penting satu pelan-pelan melihat ada perkembangan dan demikianlah cara berdakwah. Tapi kalau ditunda sampai nggak diberitahukan itu kesalahan ya. Tetap harus disampaikan tapi dengan cara yang tepat. Tidak semuanya satu persatu karena orang semua butuh proses. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Ya. Kemudian Ustaz, ini ada yang bertanya lewat chat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Menjadi imam sholat dalam keluarga, siapakah yang berhak apabila suami belum banyak hafalannya dibanding istri, sementara di rumah anak-anak perempuan semua dan belum dewasa? Jazakallah khairan. Ya udah mau tidak mau suaminya lah. Hafalannya kurang suruh baca mushaf kalau memang biar bisa nyaman buat semuanya. Ya kalau tidak sholat misalnya seadanya, setelah selesai masing-masing sholat sendiri-sendiri. Boleh kan nambah setelah itu.
Dapat istri jadi imam nggak boleh ya. Nanti sudah jadi imam terus sok alim daripada suaminya repot nanti ya. Jadi tetap suami jadi imam kalau dia laki-laki. Kalau ternyata dia mampu baca Al-Quran, suruh buka mushaf baca agar nyaman di belakang. Kalau memang dia tidak mampu seadanya, sudah sholat seadanya, sholat tarawih seadanya, nanti istri mau lanjutkan silakan. Nggak ada masalah. Yang penting nyaman di rumah dan jangan ada keributan. Allah alam bisawab. Tapi mengenai menggunakan mushaf itu hanya untuk sholat sunnah kan ya Ustaz ya? Ada khilaf, ada yang mengatakan sholat wajib pun boleh, tapi yang lebih utama sholat sunnah aja biar tidak timbul dalam khilaf seperti sholat tarawih dan yang lain. Kalau sholat fardu, alhamdulillah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, kata Allah bacalah semudahnya. Baca qul huwallahu ahad juga, oke nggak ada masalah. Yang orang suaminya misalnya ternyata kurang bagus bacanya, nanti dia pas sholat sang wanita tatkala sholat rawatib dia bisa baca panjang-panjang, terserah dia. Kemudian, ya jazakallahu khairan Ustaz, ada pertanyaan lain yang masuk mengenai kejahatan yang diganti Allah dengan kebaikan di tadi ya, di pembahasan di surat Al-Furqan ini. Bagaimana hubungannya dengan ayat lain dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya Ustaz? Setiap perbuatan akan ada balasannya, maksudnya semua perbuatan kalau seorang tidak bertobat darinya tentu ada balasannya. Kita bicara tentang orang yang sudah bertobat ya. Kita bicara tentang orang yang sudah bertobat. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, namanya amil mithqala dzarratin khairan yara, wa amil mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa melakukan kebajikan sedikit pun dia akan lihat hasilnya, dan barang siapa yang melakukan keburukan sedikit pun dia akan lihat hasilnya. Kita bicara ini kasus khusus, kasus seorang melakukan dosa-dosa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dosa tersebut bukan cuma dihilangkan, bahkan ditimbang dalam timbangan kebajikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada akhrakan ingin bertanya. Wah, Masya Allah. Kita persilahkan. Tafadhal akhi. Silakan. Sebentar. Assalamualaikum Ustadz, jazakumullah khair atas materinya. Izin bertanya mengenai bagaimana kita menghadapi cercaan dari beberapa orang-orang tertentu gitu. Ketika kita sudah mulai menyampaikan perkara-perkara untuk jangan berbuat syirik, jangan datangi wali-wali, jangan minta Minta kuburan dan semacamnya gitu. Lalu kita mulai dituduh oleh masyarakat, oh iya, wah anta seperti ini, anta bla 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 gitu. Baik itu di keluarga atau di media sosial itu. Bagaimana caranya untuk kita selain bersabar seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya ya itu resiko pertama, tahu itu resiko. Resiko berdakwah seperti itu. Yang kedua itu jadikan itu pahala bagi saya. Ya kan yang penting Allah tahu ya, saya memang begitu. Jadi kita sebelum sudah siapin mereka. Makanya kalau kita sampaikan jangan kita maki-maki juga. Sampaikan secara ilmiah aja. Logikanya begini 1 2 3 4. Dia maki-maki jangan terbawa. Memang itu susah tapi itulah tantangan bagi kita. Kita kan cari pahala, kita bukan yang penting saya lemparkan dalil selesai. Enggak. Dai tidak begitu. Apakah Nabi yang penting dulu datang, Abu Jahal ente semua sesat neraka? Enggak, Nabi sampaikan berulang-ulang tapi dengan dalil. Yang salah Nabi tegaskan, Nabi jelaskan. Para sahabat juga demikian. Ya, bukan untuk menunjukkan kamu salah sudah cukup. Enggak, kita kan inginnya dapat hidayah. Mari sampaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ternyata dibalas dengan makian, tadi kita ingat sifat ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak ngomong sama orang bahlul, ya sudah dia cuekin aja. Ya sudah, jelaskan dengan baik dengan keselamatan, mereka maki-maki enggak usah dibalas. Itu mengurangi dosa-dosa kita. Itu adalah istilahnya tabungan kita di akhirat, aset kita di akhirat, cacian makin mereka. Jadi sering agar kita mudah kita kaitkan diri kita dengan Allah. Kita ini cari sanjungan manusia apa sanjungan Allah. Kalau cari sanjungan manusia kita akan ribut dengan netizen. Tapi nanti 1-2 kali kita lawan, lama-lama kita terbiasa. Sudah biasa lah dibilang ini, dibilang anu, dibilang macam-macam ya sudahlah. Biasa itu resiko ya. Bukan berarti dia ngomong begitu terus harga diri saya jatuh. Kalaupun harga diri saya jatuh di hadapan mereka, yang penting di hadapan Allah saya tidak jatuh. Itu yang penting.
Jadi harus ditanamkan terus, ini butuh latihan ya. Latihan bersabar ya. Latihan bersabar. Allah alam bisawab. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ini selanjutnya ada Mbak Yul. Dipersilahkan Mbak untuk bertanya. Assalamualaikum Ustadz, saya Iul di Jerman. Bismillah. Mau tanya mengenai yang persaksian palsu tadi Ustadz, ada beberapa pendapat juga kalau kesaksian palsu itu sengaja berdusta untuk mencelakakan orang lain. Apakah misalnya dalam berdagang ada pedagang yang mempromosikan barang dagangannya tapi tidak secara benar dan juga berbohong mengenai kualitas barang dagangannya, atau juga persaksian palsu itu bisa termasuk apabila ada pengadilan dan dia melakukan persaksian yang palsu, yang bohong di pengadilan tersebut. Jazakallah khair Ustaz. Ya, walladzina yashhaduna zur, yang tidak bersaksi, mensaksikan azur. Azur tadi sudah kita katakan, banyak ahli tafsir mengatakan kebatilan, cuma didominasi dengan dusta. Oleh karenanya kalau persaksian palsu, maka dia masuk pertama kali dalam ayat ini, persaksian palsu, berdusta, ya. Namun mencakup juga kebatilan-kebatilan yang lain. Maka yang disebut oleh Mbak Yuli tadi semuanya masuk ya. Kalau seorang menjual barang kemudian dia bohong dalam iklannya dan yang lainnya, apalagi ada yang mendukung kebohongan tersebut ya, itu disebut juga dalam perdagangan disebut dengan najas. Kata Allah, kata Nabi SAW, wala tanajashu. Najas itu sepakat ya, orang jualan terus satunya bilang, oh ini barang bagus, padahal enggak. Supaya yang lain pihak ketiga terpilih, pihak satu dan pihak kedua sudah sepakat. Misalnya pihak kedua pura-pura beli, saya beli dong, ini murah sekali, misalnya ini barang bagus sekali, padahal dia bohong, cuma supaya orang terpengaruh kemudian bayar, kemudian beli, padahal barang tersebut barang murahan misalnya, atau barang yang tidak benar. Maka ini juga termasuk ya, dusta maupun menjadi saksi palsu untuk menjatuhkan orang lain juga masuk dalam ini. Semua kedustaan masuk dalam ayat ini. Maka kita berhati-hati ya. Termasuk kita jual barang, jangan kita iklan sembarangan. Ini sekarang banyak iklan-iklan semuanya bohong. Iklan sampo, masya Allah rambutnya jadi panjang. Padahal bukan karena samponya, memang artisnya dari awal rambutnya sudah panjang. Jadi intinya lah hati-hati. Dusta itu tidak baik. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sebenarnya dusta mengantarkan kepada perbuatan fajir. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari teman-teman di kolom chat. Bismillah Ustaz. Bagaimana caranya agar kita kuat dan istiqomah dalam taubat kita Ustaz? Untuk taubat itu memang harus menghindarkan segala hal yang bisa membuat kita mengingat kembali masa lalu. Itu sangat penting. Makanya ketika Nabi ada cerita tentang 100 pembunuh nyawa, waktu dia ingin bertobat, Nabi mengatakan maka dikatakan kepada dia, pergilah ke kampung lain, beribadahlah kepada Allah bersama orang di sana. Ini syarat bahwasanya orang bertobat, ya, dia harus meninggalkan masa lalunya yang buat dia bisa ingat kembali tentang masa lalunya. Adapun dia bertobat tapi masih teman sama satu grup WhatsApp sama tukang mabuk misalnya, atau suatu WhatsApp sama tukang zina misalnya yang teman-teman lamanya, ya itu namanya nggak benar tobatnya, berarti bukan tobat nasuh. Tobat yang sungguhnya itu dia meninggalkan sebab-sebab hal tersebut ya. Maka seorang tahu diri, dia kalau begini dia akan mudah terpengaruh, misalnya kalau dia begitu dia mudah terpengaruh, maka dia tinggalkan. Jangan dia buka pintu tersebut ya. Kita aja nggak buka pintu, pintu terbuka, apalagi kita sengaja buka pintu. Maka saya katakan kalau ingin bertobat cari komunitas yang baru yang mengingatkan kita. Kalau seorang sudah berusaha ternyata masih terjatuh, ya bertobat kepada Allah. Tapi maksudnya sejak awal kita tunjukkan pada Allah bahwasanya saya sudah berusaha untuk bertobat. Maka saya sudah ganti komunitas, saya sudah ganti ini, saya berusaha cari teman-teman yang baru. Itu di antara ini yang berdoa kepada Allah ya. Apa namanya? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Berdoa, ulang-ulang doa tersebut. Ya, namanya manusia suatu saat terjerumus lagi itu biasa, tapi yang penting dia berusaha. Adapun seorang istiqomah tobat tidak akan tobat sampai hari kiamat itu mustahil. Selama dia manusia dia akan tergoda, terjerumus, tapi yang jelas kalau dia berdosa dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan Ustaz.
Ini ada teman yang bertanya lagi, bagaimana Ustaz cara menghisap diri sendiri atau bermuhasabah yang terbaik dan memungkinkan untuk diterima oleh Allah? Apa hanya di waktu tertentu seperti sholat malam atau sholat tobat, atau setiap saat merenungkan kesalahan-kesalahan itu, Ustaz? Kalau setiap saat kita susah ya. Tidak semua orang bisa melakukannya. Ya. Tetapi sebenarnya mengatakan disisihkan waktu, kapan yang kira-kira pas kita merenungkan? Misalnya di sholat malam, misalnya ya kita bangun, kemudian kita merenungkan hari ini saya sudah bikin apa saja, hari ini saya sudah lihat apa saja, hari ini kita ini benar-benar nih kata para Ibnu Qayyim orang muhasabah seperti seorang yang sedang mengecek syariknya, yaitu mengecek partner kerjanya. Misalnya saya dan si Fulan kerjasama nih punya usaha dagang, kita bertiga punya usaha dagang. Benar-benar kita saling menghitung di antara kita karena kita nggak ingin utang kita, uang keuntungan kita kurang. Ya, kita hitung dia benar-benar, dia hitung kita juga, diaudit benar-benar. Nah sama, muhasabah sebenarnya kan namanya kita mengaudit diri kita. Kita belum cek saya tadi pagi saya ngapain, apa yang saya dari diri kita, saya gimana sholat subuh saya. Tapi ini sulit, tapi harus kita kerjain. Terus saya terhadap istri saya bagaimana hari ini, saya terhadap ibu saya hari ini bagaimana, saya terhadap anak saya bagaimana, saya terhadap Al-Quran bagaimana. Ya. Hati saya sombong nggak hari ini, hati saya riak. Dengan muhasabah yang detail, meskipun hanya 5 menit, 10 menit, maka itu sangat bermanfaat. Itu mempengaruhi kita. Karena Allah mengatakan apa namanya? Faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah dan masing-masing jiwa hendaknya melihat apa yang dia telah lakukan untuk masa depannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Artinya setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan. Itu muhasabah. Lihat kembali apa yang telah dia lakukan lighadin untuk akhiratnya. Untuk akhiratnya. Ini ayat tentang muhasabah. Jadi caranya kita mengaudit dengan baik ya. Karena kalau kita tidak melihat baik, kita cuma lihat sisi baik-baik aja kita lihat, sehingga kita wah malah ujub. Ya, tapi lihat sisi buruk dari sisi kita harus kita perhatikan juga dengan baik. Saya ini sudah apa saja, sampai lihat apa saja, berapa orang wanita sudah saya lihat, berapa orang sudah saya gibahi misalnya hari ini. Itu penting agar kita berwaspada tatkala di besok harinya. Allah alam besok. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, Ana boleh bertanya di luar materi kah Ustaz? Silakan. Ya. Halo Ustaz? Silakan. Ya. Ustaz, ini kan kalau kita belajar pertama-tama mengenai apa ya, tentang muamalah misalnya harta yang haram gitu. Salah satunya itu kan yang tidak diperbolehkan adalah asuransi Ustaz. Asuransi konvensional. Nah, bagaimana Ustaz hukumnya ketika asuransi itu diwajibkan atas kita? Karena kita tahu sekarang kita mau traveling pergi kemana aja, naik pesawat, buat visa, bahkan visa Saudi pun sekarang sudah ada asuransinya. Itu bagaimana sikap kita terhadap seperti itu Ustaz? Apakah setiap kita pergi kemudian membayar asuransi, kita harus bertaubat atas premi yang kita bayarkan tersebut atau gimana Ustaz? Mudah-mudahan tidak mengapa karena itu sudah darurat ya, sudah darurat. Kalau perkara darurat tubihul mahdzurat, itu darurat karena kita nggak ada jalan lain lagi. Itu banyak dalam bukan kita sengaja tapi nggak ada pilihan lagi. Sama seperti kita Indonesia juga demikian. Sekarang saya mau naik pesawat. Bukankah kita naik pesawat nggak boleh campur? Kita Islam kan laki perempuan nggak boleh campur. Kita tahu kita naik pesawat atau samping saya cewek cantik gimana? Jadi saya nggak kecuali saya bos saya bilang oh saya duduk di bisnis duit nggak ada naik bisnis misalnya. Ya sudah terima aja tinggal banyak istighfar aja. Tapi kalau dosa mudah-mudahan tidak karena kita tidak terpaksa, kita terpaksa melakukannya ya. Tidak ada jalan lain lagi ya. Dan kita dizolimi karena duit kita diambil ya. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Kita tidak menggampangkan tapi sudah nggak ada jalan lain ya. Allah alam bisawab. Ya, Ustaz, ini ada teman yang bertanya lagi. Apakah antum akan mengupload video tata cara sholat Idul Fitri di rumah, Ustaz? Doain aja insyaallah. Insyaallah ini lagi mau bikin cara kunut ya, di witir insyaallah. Mudah-mudahan tentang Idul Fitri juga ditunggu aja mudah-mudahan segera dibuat ya. Insyaallah taala. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, adakah di antara teman-teman yang masih ingin bertanya? Kalau tidak ada jangan dipaksa. Sudah paham. Oh iya, masih ada Ustaz yang mau bertanya. Makanya kita mumpung sama antum kita manfaatkan sebisa mungkin. Ustaz. Ya, silakan Mbak Il.
Saya mau tanya lagi Ustadz, Assalamualaikum, Bismillah. Kan tadi Ustadz bilang kalau kita di Jerman tuh, apalagi kalau lagi musim summer gini Ustadz ya, pasti banyak yang auratnya tuh sangat tertutup sedikit. Bagaimana kita, maksudnya para Ikhwanul ini kan dia tiap hari naik kereta, naik atau di jalan, jadi selalu melihat hal-hal seperti itu. Apakah harus tobat terus tiap hari atau cukup istighfar saja Ustadz? Karena memang bagaimana kita tinggal di negara kafir ini pasti melihat sesuatu itu setiap hari seperti itu. Terima kasih Ustadz. Iya, istighfar aja tiap hari, istighfar, astagfirullah. Di bis astagfirullah terus nggak apa-apa. Karena kalau kita nggak begitu, nanti hati kita mati jadi biasa. Itu yang bahaya. Sesuatu yang tadinya hati kita merasa itu sesuatu jadi merasa bukan sesuatu lagi. Itu berarti tanda hati kita mati. Saking terbiasanya kita bermaksud itu sesuatu yang biasa. Orang biasa kalau jarang bohong, dia sekali bohong dia gelisah. Kalau sering bohong sudah. Kata Allah, wala yazalul abd, kata Nabi SAW, wala yazalul abdu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seorang berdosa, kemudian dia biasa sengaja berdosa sampai distempel oleh Allah sebagai pendusta. Kalau distempel, dia dosa dia biasa aja. Sama kalau seorang biasa melihat yang haram, tapi kalau dia istighfar, insya Allah tetap sesuatu itu bagi dia sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau dia cuekin, dia merasa biasa, akhirnya dia biasa. Jadi biasa. Jadi tetap saja kepada ikhwan-ikhwan ya. Makanya jangan lama-lama di Jerman ya. Segera pulang ya. Yang punya jangan selalu enak di sana. Kalau punya sudah selesai urusannya segera balik. Karena tadi saya cerita saya waktu ke Eropa juga ke Amsterdam, ketemu dengan ikhwan. Ustadz gimana anak saya Ustadz, dia tanya Ustadz, cuma dia sendiri yang belum berzina, semua teman-temannya berzina, dia SMA. Akhirnya dia diejek sama teman-temannya karena dia belum berzina. Dia tanya sama bapaknya minta izin berzina, coba gimana semua orang menghina dia karena dia belum berzina. Itu makanya tinggal di negara kafir yang banyak resikonya. Maka saya katakan kalau antum sekalian, antuna sekalian sudah selesai urusannya, jangan terlalu nyaman di sana ya. Karena ya kecuali antum dai, ada dakwah di sana, oke lah. Tapi kalau mencari dunia, maka saya bilang secukupnya kalau sudah bangun rumah, jangan kebablasan. Karena kalau kita pun antum ternyata bisa menjaga diri, anak-anak belum tentu, nanti anak-anak antum belum tentu bisa menjaga diri ya. Demikian. Jazakallah khair, semoga Ustaz selalu sehat. Iya. Iya. Baik. Iya, Ustaz. Ya. Tadi ada yang bertanya, tapi tadi agak mirip dengan pertanyaan sebelumnya, Ustaz, tentang tanda-tanda taubat, apakah memang ada atau tidak ada, Ustaz? Ini ada di chat ya, ada di chat. Ini pertanyaan di chat masuk ini, saya boleh baca? Boleh, Ustaz. Ya. Jadi masalah tanda-tanda taubat memang tidak bisa dipastikan, tapi di antara tanda-tanda taubat kita diterima adalah kita lebih baik daripada sebelumnya. Kita lebih baik daripada sebelumnya. Menunjukkan kita menangis misalnya, benar menyesal, mudah-mudahan diterima. Kita tidak bisa pastikan, tapi kita husnudzan. Karena Allah Tawwabur Rahim, Allah Maha penerima taubat. Dan Allah lebih sayang, kata Nabi, Allahu arhamu bi ibadihi min hadi bi waladi. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kalau anak kita minta maaf sama kita mudah kita maafkan. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita husnudzan. Tapi jangan kemudian kita menggampangkan akhirnya maksiat lagi. Kita pokoknya berusaha kapan terjerumus lagi bertobat lagi. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana dengan dalil tentang larangan tidur setelah subuh? Sedangkan subuh di sini umumnya sekitar 2 jam atau 3 jam ketika samar. Mohon penjelasannya. Tidak ada dalil tentang larangan tidur setelah subuh, nggak ada dalilnya. Ya, artinya seorang di tatkala subuh waktu yang berkah, silakan dia berzikir, itu waktu yang tepat. Allah menyuruh kita berzikir di pagi hari. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita boleh tidur. Contoh semalam suntuk kita begadang karena ada masalah, ya kita tidur. Kalau bisa kita tidur setelah sunrise itu yang terbaik. Kalau kita bisa tidur setelah sunrise itu yang terbaik. Tapi kalau ternyata kondisi membuat kita harus tidur karena satu hal dan kondisi yang lain, maka tidak apa-apa tidur setelah subuh. Misalnya tadi disebutkan di sini antum semuanya lagi summer kah di sana? Ini 2 jam atau 3 jam? Mendekati puncak summer. Jadi siang hari cuma 3 jam. Malam hari Ustaz yang pendek antara Isya dengan subuh itu 4 sampai 5 jam. Tapi nanti di puncak mungkin bisa lebih singkat lagi, Ustaz. Iya, intinya seorang berusaha untuk tidak tidur setelah subuh. Kalau ingin tidur setelah subuh, setelah syuruk baru tidur. Tapi kalau dalam kondisi tertentu, kalau dia sakit, dia kepala pusing, ya tidur aja, nggak ada masalah ya. Karena larangan khusus tidak ada. Cuma ulama berbicara bahwasanya itu waktu yang berkah, jangan dilewatkan. Ya kecuali ada hal-hal yang tertentu yang buat orang harus tidur di pagi hari.
Ustaz, bagaimana menjaga hasil hati tidak mati selain istighfar? Jazakumullah. Banyak ikut ngaji lah. Kalau ngaji kan diamalkan ya. Kalau diamalkan kita tahu diri kita banyak kekurangan. Sehingga hati kita hidup terus. Ada yang tegur terus. Hati ini sesuai dengan apa yang sering kita dengar dan apa yang kita lihat dan apa yang kita bicarakan. Kata ulama, hati adalah bejana. Apa yang kita omongin semua terimbas ke hati. Apa yang kita dengar terimbas ke hati. Apa yang kita lihat terus terimbas di hati. Maka kalau yang sering kita lihat kebaikan, sering kita dengar kebaikan, kita bicara kebaikan, insya Allah hati menjadi baik. Baik, sudah ya, kawan-kawan. Ada satu lagi boleh Ustaz? Ini dia private. Boleh satu lagi. Kalau cuma satu lagi boleh, insya Allah. Silakan. Iya. Terakhir ya, Bismillah. Ustaz mau tanya, bagaimana caranya ikhlas ketika memberi? Karena kadang setelah memberi sedekah, kadang ada perasaan ria atau bahkan menyesal sudah bersedekah. Bagaimana supaya caranya kita bisa ikhlas kalau bersedekah? Kenapa menyesal ya? Ya, uangnya udah kurang deh gitu. Jadi itu masalah iman kepada akhirat. Kalau kita beriman dengan akhirat, kita tahu ini yang kita letakkan. Ini kata orang, kalau ingin nitip sesuatu tidak mungkin hilang, bahkan dijadikan bertambah, titip sama Allah. Kita titip orang sudah taruh tidak akan hilang, itu akan kita dapatkan hasilnya di surga, di akhirat dan berlipat ganda. Allah kasih riba. Kalau kita sumbang, Allah kasih riba di akhirat. Terus agar kita tidak riya, kita berdoa, kita tahu bahwasanya kita banyak dosa. Bisa jadi sedekah ini kalau ikhlas bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan agar kita tidak merasa sok terhadap orang yang kita bantu, maka kita ingat bahwasanya bisa jadi orang itu berjasa sama kita. Gara-gara kita bantu dia, maka kita bisa beramal soleh. Kalau bukan gara-gara dia miskin, kita mungkin tidak bersedekah. Intinya ini perlu perenungan dalam hati ya. Kalau seorang selalu mengkaitkan apa penilaian Allah terhadap saya, bagaimana penilaian terhadap saya, maka insya Allah kita bisa bersedekah dengan lapang. Ya. Bahkan terkadang kita diuji, kita kasih sedekah sama orang itu tidak terima kasih. Bahkan menjelek-jelekan kita kadang-kadang. Itu Allah semakin uji kita agar kita tahu sedekah bukan karena mengharap pujian dia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang misalnya memberi sedekah kepada kakaknya, pada adiknya, bukannya bilang terima kasih, terkadang malah dijelek-jelekan padahal sudah dibantu. Ya sudah, itu Allah ingin pahala kita murni ya, karena Allah, bukan karena ingin cari pujian mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja para ikhwan-ikhwan, para akhwat di Jerman kalian, semoga antum bisa menjaga diri dengan baik di sana, bisa beribadah dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pertemukan kita lagi di kesempatan yang lain, dan semoga Allah pertemukan kita di surga-Nya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan kepada teman-teman yang telah ikut hadir pada hari ini. Insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan kabarkan terus jika ada pengajian lain dari Jerman Mengaji. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.